kata harsa itu. Harsa itu sering diartikan ladang. Contoh misalkan di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan nisaukum harsul lakum gitu. Fa'tu harsakum annasyi'tum gitu kan. Kata Allah, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Sesungguhnya istri-istri kalian itu adalah ladang gitu. Bukan apa namanya? Bukan maksudnya apa? Bukan hutan gitu. Yang namanya ladang itu harus dipelihara. Gak bisa dibiarin tumbuh sendiri kemudian kita petik, tidak. Yang namanya harsa, yang namanya ladang adalah sesuatu yang kita jaga, kita pelihara. Kalau kita ingin mendapatkan buah yang luar biasa itu harsa gitu. Perempuan Allah samakan, bukan Allah samakan, Allah sebut ibaratkan harsa. Kenapa? Karena perempuan harus dipelihara. Perempuan itu harus dijaga, perempuan itu harus diapik-apik. Gitu kan? Perempuan itu harus dimuliakan, harus dirawat gitu. Itu harsa gitu. Allah menggunakan kata harsa. Nah, ayat ini juga menggunakan kata harsa, artinya ladang. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu hanya diartikan kehidupan akhirat gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang namanya harsa adalah ladang. Yakni apa? Yakni segala sesuatu yang kita itu harus menanam di situ. Kemudian kita mengambil hasilnya dari situ dan pemanfaatannya untuk kita nikmati, itu harsa gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harsal akhirah", barang siapa yang bercocok tanamnya itu, kalau kita terjemah bebaskan gitu ya dengan penafsiran. Barang siapa yang bercocok tanamnya, barang siapa yang menebar pupuk gitu kan, menebar benih, kemudian merawat menjaganya, segala aktivitas kehidupannya di dunia ini untuk akhirat gitu. Nazid lahu fi harsi. Allah akan berikan atau Allah akan tambahkan baginya dari cocok tanamnya itu gitu. Jadi gini, kalau kita itu bekerja, kita bekerja karena kita ingin termasuk orang-orang yang melewati batas nisab dalam zakat misalkan. Kita tuh tujuannya itu. Batas nisabnya zakat pada saat ini itu kan kalau diukur dengan emas sekitar 85 gram emas gitu ya per tahun. Itu sekitar berapa ya? Anggap aja 4 ribuan ya. 4.000 per tahun lah, sekitar 4.000 dolar per tahun. Kalau ada seseorang ya, yang dia bekerja, kemudian kerjanya itu hanya ingin minimal, ya Allah berikan saya pekerjaan. Yang penting saya mencapai batas nisab saja, karena saya ingin berzakat ya Allah. Zakat itu untuk apa? Untuk akhirat kan? Untuk akhirat. Kata Allah, nazid lahu fi harsi. Allah tambah itu. Allah tambah gitu. Kalau tujuannya akhirat gitu. Jadi harsa itu unik, makanya Al-Quran itu luar biasa. Allah menggunakan kata harsa. Kenapa? Karena harus bercocok tanam gitu. Kita tuh harus hasil capek istilahnya gitu kan. Jadi harsa itu hasil capek. Hasil usaha yang luar biasa itu harsa gitu. Nah, kalau tujuan harsanya itu untuk akhirat, Allah berikan jatahnya di dunia gitu. Gitu. Jadi kalau kita tuh bekerja, jangan sampai seorang muslim itu kerjanya itu hanya untuk tujuan dunia saja gitu. Kalau misalkan saya kerja, ya Allah, yang penting saya cukup buat bayar rental saja ya Allah lah. Cukup buat bayar anak sekolah, cukup buat bayar bil listrik, cukup buat bayar kreditan mobil. Allah berikan pas-pasan. Nu'tihi minha. Allah berikan itu. Gitu kan, tapi sayang gitu. Allah itu maha kaya. Jangan sampai kita tuh meminta hanya untuk urusan-urusan dunia gitu. Sebagai apa namanya? Sebagai orang yang beriman, seharusnya orientasi kita itu untuk akhirat, itu harta. Nah, jadi hasil susah payah itu, ya kan? Hasil susah payah ketika kita di dunia, prioritaskan itu untuk akhirat. Karena dunia Allah akan berikan. Itu uniknya. Kenapa Allah menggunakan kata harta di sini? Kenapa? Karena tidak semua orang ingin memberikan hasil jerih payahnya gitu.
Ya kan? Tidak semua orang ingin memberikan hasil jerih payahnya. Orang yang bercocok tanam, orang yang nanam jagung, jangankan dikasihkan ke orang langsung ya, dipatuk burung dikit aja kan nggak mau, betul tidak? Dipatuk burung saja nggak mau, susah mau berbagi. Kenapa? Hasil susah itu, jerih payah itu harus menyirami, kemudian harus merawat, menjaga, ada hama dibuang. Burung matuk saja, burung itu kan tidak merusak, betul tidak? Ya kan, burung itu ngambil yang memang dia untuk makan, sama seperti kopi luwak. Yang diambil oleh luwak itu adalah kopi yang sudah matang, bijinya sudah yang luar biasa gitu. Luwak itu nggak merusak, betul tidak? Justru yang merusak adalah orang yang memelihara luwak, ya kan? Kopi yang belum matang diambilin, betul tidak? Iya kan? Gitu. Itu harta. Jadi manusia kebanyakan itu pasti akan susah gitu kan untuk memberikan hartanya itu, hasil jerih payahnya itu untuk akhirat. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada masalah keimanan. Abdullah bin Umar misalkan, yang kita sering menyebutnya ini sebagai hadis Nabi, padahal merupakan asar dari Abdullah bin Umar. Man kana yurid gimana? Man arada dunya maaf gimana? Gimana Abdullah bin Umar itu Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abada, ya kan? Atau wahrus gitu. Wahrus itu rakus lah gitu kan. Kata harta juga bisa diartikan ini, kalau pakai sod gitu kan, itu hampir satu jadi rakus gitu kan. Ikhris itu jadi rakus gitu kan. Kata Abdullah bin Umar, wahrus di dunyaka. Kalian itu harus banyak bercocok tanam untuk dunia kalian. Ka'annaka ta'isyu abada. Ini perkataan Ibnu Umar, bukan perkataan Nabi. Tapi kita sering menyebutnya ini sebagai perkataan Nabi, padahal itu Ibnu Umar. Makanya disebut sebagai hadis dhaif gitu kan, karena hadis itu disandarkan kepada Nabi. Ini jadi munqati, hadisnya terputus gitu. Munqati itu terputus sanadnya. Jadi hanya sampai, jadi ini perkataan Ibnu Umar, kata Imam Qurtubi ya, bukan kata saya, kata Imam Qurtubi. Jadi ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Engkau itu harus beramal atau berbuat untuk untuk dunia sebagaimana seperti engkau akan hidup selama-lamanya. Ya boleh seperti itu gitu kan. Tapi ingat, kehidupan yang lama buat di dunia itu orientasinya harus akhirat. Makanya kata Ibnu Umar, wa'mal li akhiratika, dan beramalah kalian untuk akhirat, ka'annaka tamutu ghadan, sebagaimana engkau akan mati esok hari gitu. Kenapa Ibnu Umar mengatakan seperti ini? Karena setiap diri manusia itu tidak akan pernah tahu kapan dia akan mati. Surat Luqman misalkan mengingatkan kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawmal la yadhi. Setelah itu apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah dialah kunci atau segala perkara yang gaib. Wa yunazzilul ghaith, Allah yang menurunkan hujan. Ini Al-Qur'an. Kita boleh berperakiraan, kita boleh berencana, tapi segala sesuatunya Allah yang menentukan. Kita boleh berencana, besok hujan, besok berawan, boleh, karena itu logis ilmunya gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak jadi, jangan terlalu yakin, ini nggak benar ini perakiraan cuacanya. Jangan begitu. Toh memang segala yang menentukan segalanya adalah Allah gitu. Jadi nggak usah kita mencaci maki perakiraan cuaca yang salah gitu kan. Tidak usah gitu. Karena itu yang namanya ilmu itu pasti ada melesetnya gitu kan. Kemudian kata Allah, wa matadri nafsum madza taksibu goda. Kata Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui madza taksibu goda, apa yang akan terjadi esok hari. Besok itu tidak akan pernah ada yang tahu. Kita hanya berencana, Pak Ruby, Pak Wito, ya kan? Saya hanya berencana untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, hanya berencana gitu kan. Belum, jangan pernah merasa yakin kalau kita itu akan sukses sebelum kita sampai ke sana. Setelah sampai ke sana, jangan pernah sukses, jangan pernah merasa sukses, bangga gitu kan, jangan dulu gitu kan, sebelum kita bisa
menunaikannya. Setelah menunaikannya, jangan pernah merasa bangga. Kenapa? Karena boleh jadi setelah pulang luntur itu amalan-amalannya itu kan belum tentu bisa terjaga gitu. Madza taksibu gada. Allah itu meyakinkan kita bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Makanya harta kita, kembali lagi ke ayat yang tadi, usaha kita itu harus senantiasa diprioritaskan untuk akhirat. Imam Al-Qurtubi melanjutkan, wa man kana yuridu harsad dunya, maaf kelewat. Wa min amman talaba bima razaqna harsal li akhiratih. Barang siapa yang mencari kehidupan akhirat, barang siapa yang bercocok tanam gitu ya, mencari rizkinya itu untuk kehidupan akhirat, fa adda huquqillah wa anfaqa fi i'zaziddin. Berarti orang itu sudah sampai kepada hakikat sesungguhnya tentang masalah rizki gitu. Jadi kalau orang mencari rizki, kemudian orientasi rizkinya itu untuk kehidupan akhirat, berarti dia sudah paham tentang makna rizki yang sesungguhnya gitu. Ini kata Imam Qurtubi. Jadi kalau orang mencari rizki, kemudian rizki yang dia peroleh itu orientasinya untuk akhirat, berarti dia sudah paham betul apa itu yang namanya rizki. Yang namanya paham rizki itu bukan berarti menginfakkan semuanya, bukan. Tapi yakni pemanfaatannya. Pemanfaatannya gitu, ya. Segala sesuatunya tidak ada yang mubazir, misalkan kalau kita gunakan. Kalau kita beli sesuatu, niatkan semuanya itu untuk mencari keridhaan Allah. Ketika kita membeli sesuatu, niatkan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjauhkan diri kepada Allah. Berarti orang ini sudah paham tentang maknanya rizki, kata Imam Qurtubi. Nah, kita sering lupa ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah melalui pekerjaan kita, misalkan dengan gaji kita membeli sesuatu itu orientasinya hanya untuk kesenangan sendiri saja, betul tidak? Hanya untuk kepuasan pribadi gitu, hanya untuk kepuasan. Padahal seharusnya seorang mukmin itu, kata Imam Al-Qurtubi, setiap memiliki sesuatu maka dia harus usahakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti orang itu sudah paham tentang yang namanya rizki. Kata Nabi SAW, malaka min malika ila ma'akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdo, kata Nabi SAW. Hakikat rizki yang sebenarnya, hakikat milik yang sebenarnya adalah apa yang kita makan kemudian habis, ya kan? Rizki yang sesungguhnya bukan hanya sekedar habis, tapi makanan yang kita makan itu membuat kita, badan kita itu beribadah, sehat. Kemudian dengan sehat kita bersyukur kepada Allah. Itu yang menjadi rizki yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar dimakan habis gitu ya. Nah, kita juga sering salah paham. Wah, ini rizki saya cuma habis doang. Tidak seperti itu gitu. Tapi dengan makanan tersebut kita sehat, kita bisa beribadah, kita bertambah syukur kepada Allah. Itu rizki yang sesungguhnya. Aulabista fa'ablaita, pakaian yang kita pakai, kemudian pakaian itu kalau bagus pergunakan untuk ibadah, ya kan, bukan untuk menarik perhatian orang, ya kan, bukan untuk menarik perhatian orang. Kata Fudail bin Iyad, man amala li ajalinas falahu riya, falahu syirik. Man amila li ajalinas falahu syirik. Barang siapa yang beramal karena mencari penilaian dari manusia, orang itu berarti sudah berbuat syirik karena meminta pahala dari orang lain. Penilaian itu pahala. Orang yang orientasinya pahalanya itu dari manusia, berarti orang itu sudah syirik gitu. Wa man tarokal amal, barang siapa yang meninggalkan amalan li ajalinas karena manusia, falahu riya. Itu riya, kata Fudail bin Iyad. Jadi kata Fudail bin Iyad, orang yang tidak jadi beramal karena orang lain, mau infak nih $5, aduh malu si bapak yang sebelah infaknya $100, gak jadi. Riya itu riya itu. Mau infak $100, aduh takut disebut riya. Itulah riya. Gak jadi beramal karena manusia, bukan karena Allah. Itu riya gitu. Tapi barang siapa yang beramal karena mencari pujian dari orang, gitu kan, falahu syirik. Itu syirik, gitu kata Fudail bin Iyad. Makanya sekali lagi orientasikan bahwa setiap
Setiap yang kita miliki itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mengerti akan hakikatnya, hakikat rizki gitu ya. Sekali lagi bukan berarti harus sumbangkan semuanya ya Pak ya, bukan. Tapi jadikan segala pemanfaatannya itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sedikit lagi kata Imam Al-Qurtubi, man kana yuridu wa man kana yuridu hasad dunya ay talaba bimal alladhi atahu Allahu riyasah dunya wa tawassul ila mahdurat fa inna la nahrumhu rizqa abdullah. Barang siapa yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya kan? Rizkinya yang begitu banyak gitu kan. Tapi dia tidak, sebaliknya dari yang tadi, orientasinya hanya untuk kesenangan dunia, orientasinya hanya untuk kepuasan pribadi, berarti orang itu tidak bisa mengerti hakikat rizki yang sebenarnya gitu. Dia itu tidak bisa memuliakan rizki yang Allah berikan gitu kan. Dia itu tidak bisa mengagungkan sang pemberi rizki. Kenapa? Karena hakikat rizki itu kembali ke yang tadi, apa yang dimakan kemudian membuat kita bersyukur, membuat kita sehat, membuat kita bertambah ibadahnya. Apa yang kita pakai, kemudian pakaian itu lusang, itu rizkinya sebenarnya. Kemudian apa yang kita sedekahkan. Nah, orang-orang yang belum mengerti memuliakan rizki adalah orang-orang yang takut ketika dia menggunakan rizkinya untuk kehidupan akhirat. Betul tidak? Dan kita juga belum yakin sepenuhnya ya. Kalau ada uang misalkan 50, 20 sama 10 sama $5, misalkan ada kenceleng lewat mana yang dikasih? Masih $5. Kenapa? Karena keyakinan kita untuk akhirat masih kurang gitu kan. Maksudnya di antara uang itu sebenarnya kita tidak terlalu butuh gitu. Kecuali kalau kita punya kebutuhan yang lain yang mendesak, mungkin kita bisa memilih yang kecil gitu ya. Karena kebutuhan membiayai anak kan kewajiban juga. Tapi misalkan kewajiban anak sudah terpenuhi semuanya gitu ya. Hanya untuk simpanan saja. Coba jujur saja masih yang $5. Nggak usah bilang enggak gitu kan. Iya, itu berarti kan orientasi akhirat kita itu masih kurang gitu. Orientasi akhirat kita itu masih kurang. Mudah-mudahan dengan diingatkannya ayat ini khusus buat saya sendiri bahwa setiap amalan kita mudah-mudahan untuk akhirat. Kenapa? Karena darul qarar. Akhirat itu merupakan tempat yang kekal buat kita ya, bukan sementara dunia ini merupakan tempat yang sebentar, yang hanya orang itu paling 100 tahun lah, taruh sepanjang-panjangnya 100 tahun kan paling 60, dan itu cuma sebentar. Ajilah kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ajilah itu seperti orang yang mampir ke toilet gitu lah. Mampir ngumbi gitu ya. Jadi kalau orang ke toilet keburu-buru, misalkan gini, ada orang lagi mau shopping di mall nih, kemudian dia kebelet ke toilet. Buru-buru nggak? Buru-buru, itulah dunia. Sementara akhirat adalah ketika kita shopping di mall, ibaratnya seperti itulah. Tenang gitu ya, lupa waktu. Itulah akhirat gitu. Itulah akhirat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua, terutama buat saya sendiri yang sering lupa ya, Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita saling mengingatkan ya. Tidak mesti saya terus ya Pak ya. Bapak juga kan bisa mengingatkan saya, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Gun-Gun. Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian materi oleh Ustaz Gun-Gun. Reminder buat kita semuanya, Ustaz Gun-Gun sudah mengingatkan kepada kita bahwa orientasi kita itu harus akhirat. Jangan sampai dunia yang demikian tempting, penuh dengan godaan, itu bisa membuat kita terlena akan kenikmatan itu dan menyebabkan kita lupa akan hakikat dari hidup itu, yaitu mencapai kebahagiaan di akhirat.
Ada beberapa yang diingatkan oleh Ustadz Gun-Gun. Yang pertama tentang hakikat rezeki. Hakikat rezeki itu orientasinya harus akhirat. Karena apa? Karena yang sudah seperti yang disampaikan tadi, bahwa kehidupan di dunia itu adalah, kalau dalam bahasa Ustadz Gun-Gun yang disampaikan pada hari Ahad lalu, itu bahwa dunia itu adalah azilah, sangat pendek, benar-benar sangat pendek. Maka kalau kita sampai menghabiskan energi kita untuk kehidupan yang sangat pendek, sementara akhirat itu adalah eternal, tanpa ada batasnya, maka sungguh sangat rugi kita. Yang kedua, pengingat juga adalah bahwa setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita itu harus dipastikan itu semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan dari rezeki. Keberkahan harta kita semuanya itu adalah apabila harta kita itu benar-benar bisa mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi kalau harta yang Allah titipkan kepada kita itu justru berbalik, malah membuat kita jauh dari Allah, maka sebetulnya itu bukan rezeki, tapi itulah laknat Allah yang berupa harta yang Allah berikan kepada kita. Ini yang harus kita ingat. Oleh karena itu, contoh yang diberikan tadi, bahwa harta kita sebenarnya adalah harta yang kita makan habis itu, pakaian yang kita pakai dan akhirnya menjadi lusuh, dan harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, dan itu yang nanti akan kita petik hasilnya di hari nanti. Selebihnya dari itu, maka itu akan hilang semuanya. Harta yang kita makan katakan itu hilang semuanya. Pakaian yang kita pakai juga lusuh. Tetapi ada satu yang akan menemani kita nanti di kubur maupun di hari akhir, yaitu harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Jadi kita memang harus pintar-pintar dalam mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena kalau tidak, maka kita tidak jadi orang yang beruntung. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri. Satu lagi tadi yang nampaknya ini juga menjadi reminder yang sangat keras, bahwa istri itu dalam bahasa Arab diibaratkan seperti ladang. Ladang itu sesuatu yang harus dipelihara, yang harus dijaga, dan tidak dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang kita berpikir bahwa istri kita itu adalah manusia yang berakal, mereka pintar, kadang-kadang pendidikannya lebih tinggi dari kita, sehingga kita biarkan dia untuk berkembang sesuai keinginan dia. Itu artinya kita membiarkan dia. Padahal ada satu kewajiban yang harus kita ingat, yaitu adalah menjaga, memelihara, dan juga mendidiknya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, akhirnya kadang-kadang sudah sampai terlambat. Setelah terlambat, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi siapapun istri kita, betapapun tingginya pendidikan istri kita, jangan sekali-kali kita sangat berhusnudon, sangat berbaik sangka bahwa dia akan bisa mencari ilmu dengan sendiri. Kita sebagai laki-laki, suami, sebagai pemimpin mereka, pastikan bahwa kita akan mendidik mereka untuk menjadi istri solehah. Nah, disinilah tanggung jawab kita. Tidak hanya kepada istri kita, tetapi juga kepada anak-anak kita. Karena yang Allah firmankan adalah bahwa kita harus menjaga istri dan anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.